kamu, apa itu PMKH? Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim atau yang disingkat dengan PMKH adalah perbuatan orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang mengganggu proses peradilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan. Peradilan yang diimpikan semua orang tentunya adalah peradilan yang tertib, bersih, dan berwibawa, yang terlepas dari perbuatan yang tidak beretika dan tidak bermoral. Mengapa? Karena peradilan berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang bersengketa. Sudah seharusnya dalam proses persidangan atau pengambilan keputusan harus terbebas dari PMKH agar hakim di peradilan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan pertimbangan hukumnya, sehingga putusan yang dihasilkan bisa bersifat lebih objektif dan berkeadilan, juga tidak ternodainya citra peradilan di mata masyarakat. Dengan demikian, maka tugas kitalah untuk bersama-sama menghapus PMKH dan menghantarkan impian pada peradilan yang berwibawa. Bagaimana cara untuk mewujudkannya? Tentu dalam hal ini harus melibatkan semua pihak seperti hakim, jaksa, pengacara, para pihak, dan masyarakat. Pertama, menumbuhkan kesadaran berperilaku berdasarkan etika, yaitu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, juga berdasarkan pada moral, yaitu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, hadirnya kode etik juga merupakan sebuah upaya dari pencegahan PMKH, misalnya kepada hakim, agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang mengandung unsur sara di dalam maupun di luar persidangan, sebab hal demikian akan menjatuhkan martabat hakim dan melanggar kode etik profesi hakim. Ketiga, advokat sebagai penegak hukum yang tugasnya mendampingi klien untuk mencari keadilan berdasarkan pengetahuan hukumnya sudah sepatutnya dalam proses persidangan hingga akhir pembacaan putusan agar dapat mendengarkan dahulu putusan hakim terhadap perkara dengan tertib dan tentram. Setelah itu, apabila putusan hakim tersebut dirasa kurang adil, maka advokat dapat mengajukan upaya banding maupun kasasi hingga peninjauan kembali terhadap kasus yang disengketakan, sehingga tindakan-tindakan anarkis yang tidak diharapkan dapat dihindari. Karena sejatinya, hukum di Indonesia telah mengatur upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencari keadilan yang diinginkan. Keempat, jaksa maupun advokat dilarang melakukan tindakan berupa membuat kesepakatan atau perjanjian dengan klien atau menerima imbalan dan hadiah dengan menjanjikan kemenangan kepada klien. Sebab yang demikian adalah pelanggaran kode etik profesi dan juga merupakan cikal bakal terjadinya PMKH di persidangan kelak. Kelima, bersamaan dengan itu, masyarakat pun harus hadir dengan sikap bijak dalam bertindak serta tidak mudah teriming-iming oleh janji yang belum tentu benar adanya. Sebab penyelesaian kasus bukan hanya dilakukan oleh advokat atau jaksa semata, melainkan terdapat hakim yang akan memutus pihak mana yang akan dimenangkan berdasarkan pertimbangan hukumnya. Kalah menangnya suatu pihak dalam perkara atau sengketa tidak akan diketahui sampai keluarnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Upaya lain yang dapat dilakukan masyarakat yaitu pada saat mengunjungi pengadilan untuk menyaksikan persidangan secara langsung sebaiknya mematuhi aturan yang berlaku. Misalnya, men-silent dan tidak menggunakan handphone untuk berkomunikasi, tidak makan, tidak minum, dan tidak merokok di dalam ruangan sidang, serta menjaga intonasi suara agar tidak mengganggu proses persidangan. Di samping itu, masyarakat juga bisa melaporkan apabila mendapati perbuatan atau tindakan yang dapat ataupun akan menimbulkan PMKH kepada lembaga komisi yudisial di daerahnya.
Kehormatan dan keluhuran martabat hakim sangat dipengaruhi oleh perbuatan atau tindakan para pihak yang terlibat dalam sebuah peradilan. Perbuatan yang tidak beretika dan perbuatan yang tidak bermoral merupakan akar dari PMKH. Oleh karenanya, sinergitas antara semua pihak dari hakim, jaksa, pengacara, para pihak dan masyarakat maupun pengunjung sangat diperlukan untuk mewujudkan peradilan yang diimpikan, yaitu peradilan yang dapat menjamin hak dan kewajiban sebagai tempat pencari keadilan yang tertib dan berwibawa. Sesuai dengan prinsip negara hukum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI 1945, maka penegakan hukum haruslah dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.